Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel aku Anak Petani. Nah, pada kesempatan sore hari ini di sini saya akan melakukan penyemprotan ya bos ya, karena melihat cabai saya terkena keriting atau terkena hama trip. Nah, bisa dilihat ini bos, ini cabai yang terkena hama trip ini gosong-gosong, pucuknya banyak yang gosong-gosong karena dientup hama trip ya, atau dimakan hama trip serat-serat protein dari daunnya seperti itu. Dan karena mengingat cabenya banyak yang terkena bule bos, dan penyebarannya cukuplah sangat cepat ya, untuk saudara-saudaraku ya gimana ya, ini memang cabai hibrida ya, saya menanggung resiko dan harus bertanggung jawab mau gimana pun nasib dari cabai ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau terkena bule ya gimana lagi. Nah, kita yang terpenting berusaha dan berdoa agar cabai yang lainnya tidak tersebar, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini bos yang terkena bule seperti itu, dan yang sampingnya tidak terkena bos. Nah, makanya itu kalau virus itu nular nular dari hama trip, kalau pindah ke sini takutnya ini nanti akan tertular juga. Nah, ini bos ya, ini ya gimana ya resiko menanam cabai hibrida seperti ini. Nah, ini terkena bule bos. Nah, dan ini tidak, itu tidak, sampai sana tidak. Nah, seperti itu. Jadi takutnya nanti menyebar kemana-mana. Itu banyak juga bos, itu ada yang bule sana, sana ada, dan sampai sana juga ada. Makanya itu ini pun telat penanganannya, jadi ya kita langsung menggunakan jurus andalan untuk membunuh hama trip, seperti itulah kira-kira. Nah, pada penyemprotan kali ini untuk jurus andalan dari saya memakai abamectin yang berbahan aktif, memakai abamectin bahan aktifnya yang apa namanya ini ya, yang ininya dimolis, apa namanya itulah lupa saya, pokoknya dimolis. Nah, ini berbahan aktifnya abamectin. Nah, untuk per tangki 16 liter seperti itu saya menggunakan 8 mili karena konsentrasinya ini 1 liter setengah mili, jadi kalau 2 liter itu 1 mili. Nah, kalau 16 liter berarti memakai 8 mili seperti itu ya bos ya, atau bisa juga 7 mili atau 6 mili. Nah, saya langsung menggunakan 6 mili. Saya menggunakan 8 mili untuk abamectinnya. Nah, seperti itu ya bos ya, karena ya gimana lagi ya, cabai hibrida kalau tidak rutin nyemprotnya ya takutnya seperti itu, ada yang bule nanti nularnya banyak bos ya. Jadi resiko pokoknya menanam cabai hibrida untuk saudaraku, kalau memang belum siap menanggung resikonya harus menanam cabai lokal, lebih enak untuk perawatan, tidak gampang terkena bule seperti itu ya bos ya. Kemudian untuk pupuk daunnya saya menggunakan KNO 3 dari Java Blom ya, ini mereknya Java Blom dari Java. Ini KNO 3 Super. Nah, kandungannya sendiri itu ada nitrogen 13%. Nah, dan K2O nya atau kaliumnya itu 48%. Nah, ini ada tulisan purity yang mungkin para petani cabai atau saudaraku sekalian terkadang beli ini purity itu apa ya, kok nggak dijelaskan purity. Nah, ini untuk pengalaman, menurut pengetahuan saya, purity itu adalah mudah larut dalam air bos, 90% larut dalam air. Jadi kita cemplungkan itu langsung langsung dia larut ke dalam air, seperti micin kita masukkan ke dalam jangan atau makanan masakan kita, seperti itu. Purity 90% up. Nah, itu banyak petani-petani yang apa namanya ya, belum tahu ini, kalau beli Java Blom itu purity itu apa, biasanya seperti itu. Nah, purity yang saya tahu seperti itu. Nah bos ya, kalau menurut
bos-bosku sekalian lain ya nggak apa-apa kalau menurut pengalaman saya atau pengetahuan saya seperti itu. Dan untuk fungisidanya saya menggunakan SAF atau fungisida berbahan aktif karbendazim dan mancozeb. Nah, karbendazimnya ini ada 12% dan mancozebnya 63%. Nah, ini lebih tinggi mancozebnya karena mancozeb ini untuk pencegahan fungisida yang ini, dan karbendazimnya itu beda dengan mancozeb, Bos. Kalau mancozeb itu mempunyai resisten yang kecil. Kemudian kalau karbendazim ini mempunyai resisten yang tinggi. Seperti ini tuh seperti golongan amistartop. Amistartop kan dengan golongan azoxystrobin dan difeconazole. Kalau azoxystrobin itu mempunyai resistensi yang tinggi. Jadi kalau terkena jamur itu ya bisa mati. Kalau seumpama dia cuma sekarat atau bisa dibilang itu jamur itu bisa mati lah ya, seumpama jamur itu mati tapi bisa hidup lagi. Nah, seperti itu akan menyebabkan resistensi yang cukup tinggi karena golongan karbendazim dan azoxystrobin itu dari golongan apa ya, saya lupa, dari golongan, pokoknya dari golongan yang mempunyai resistensi tinggi itu untuk pengobatan. Dan ini saya menggunakan fungisida SAP ini sekalian mencegah dan sekalian mengobati jika ada yang terkena. Seperti itu ya, Bos ya, kira-kira. Benar nggak kira-kira? Nah, seperti itu. Nah, ini ini untuk per tangkinya saya menggunakan 1 sampai 2 sendok tergantung kondisi kita gimana. Mau kasih 1 sendok apa 2 sendok terserah. Seperti itu. Kembali ke kita masing-masing. Nah, tidak lupa saya juga menggunakan Vertipot. Nah, untuk Vertipotnya sudah saya jelaskan di video-video dulu. Jadi dan untuk mempercepat durasi saya tidak menjelaskannya lagi. Ini pupuk POC nabati atau biji kandungannya itu pokoknya banyak lah seperti itu. Nah, kemudian perekatnya saya juga menggunakan Sepel. Ini merek dagangnya Sepel, perekat, penembus dan perata seperti itu. Ini untuk perekatnya saya tidak menggunakan banyak-banyak. Saya cuma menggunakan 10 mili, Bos, karena ya gimana ya, perekat itu untuk fungsinya untuk memperkuat daya serangan dari pestisida seperti itu. Dan perekatnya itu untuk agar kita kalau hujan tidak mudah terbawa air hujan, seperti itulah kira-kira. Dan penembusnya itu untuk menembus jaringan sel yang ada dalam dalam ini hama ya, seperti itu. Nah, kalau kita menyemprot dengan pestisida pasti harus menggunakan perekat. Namun kalau kita nyemprotnya pupuk daun saja jangan memakai perekat, Bos, karena ya gimana lagi ya, kita kalau perekat itu kan untuk menembus perata dan kalau kita pakai pupuk ini ya gimana ya, sebenarnya boleh-boleh aja tapi ya terserah Anda masing-masing dong, Bos. Kalau saya tidak pakai, Bos, karena ya entah gimana kok saya nggak pakai itu. Kalau pupuk daun apa pupuk ini, cuma pupuk ini sama pupuk apa gitu semprot nggak pakai perekat, tapi kalau pestisida ada pestisidanya pasti harus pakai perekat. Seperti itulah, Bos, kira-kira. Nah, ini, Bos, ini sore setengah 6 tapi masih panasnya, Bos. Di sini tuh cuacanya ekstrim, Bos, terkadang hujan hujan yang sangat panjang kemudian kemarau gitu, seperti itu. Jadi untuk cabai ini itu katakanlah itu stres air, Bos. Stres air itu habis kepanasan kemudian hujannya ngejut. Nah, seperti itu stres air, kayak kita pas musim kemarau terus kita lep. Nah, seperti itu akan menyebabkan stres air. Tanda-tanda dari stres air itu biasanya menguning daunnya itu. Seperti itu ya, Bos ya. Ini kita tukar pengalaman saja bahwa menanam cabai hibrida ya seperti ini, bisa dilihat dari awal hingga maaf, hingga sekarang ini perjuangan untuk menanam cabai hibrida ya gimana ya, Bos ya. Seperti itulah, Bos, kira-kira. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata saya yang kurang berkenan di hati saudaraku sekalian.
Nah, seperti itu karena kita untuk memajukan para petani Indonesia kita agar lebih maju dan berkembang, seperti itu kita bertukar pengalaman. Jadi kita harus menyaring dari pengalaman orang lain, seperti itu. Saya juga belajar dari pengalaman orang lain, kemudian kita saring sebanyak-banyaknya, lalu kita ambil hasilnya yang maksimal, seperti itu ya bos ya. Jadi untuk pengalaman sendiri itu tidak bisa kita cari, namun terkadang datang sendiri secara tiba-tiba dari pikiran kita yang mau untuk berkembang, seperti itu. Oke bos, cukup sekian video ini. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.